Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel dari Routing Android, dan pada video kali ini kita di sini bakal memasang sebuah custom ROM di handphone Xiaomi Redmi 9 ya. Untuk ROM yang akan kita pasang di handphone ini adalah ROM dari Lineage OS. Nah, di sini handphone yang saya pakai adalah Redmi 9. Untuk RAM-nya di sini saya gunakan adalah RAM 4 ya. Jadi di sini juga nggak berpengaruh ya, mau RAM 4, mau RAM 2, mau RAM 3 pun nggak berpengaruh. Yang penting di sini itu dia yang digunakan adalah Redmi 9. Karena kelangkaan atau ketidakadaannya tutorial menginstal sebuah custom ROM di handphone Xiaomi Redmi 9 ini, jadi kita akan buat ya, karena memang susah juga ya. Ini prosesornya itu MediaTek itu terkenal susah kalau mau di custom ya, apalagi Redmi 9 yang nggak ada ya. Baik, di sini kita pasang nanti itu menggunakan Lineage OS, dan Lineage OS-nya yang kita pakai di sini dia itu masih menggunakan Android 11. Jadi untuk basicnya untuk handphone ini menggunakan dari MIUI Global. Yang di sini kita tuh menggunakan dari MIUI Global versi 12.5.6, itu juga dia masih menggunakan Android 11. Dan kenapa kok malah saya di sini tuh memasang Lineage OS yang Android 11 juga ya? Karena kalau kita memasang custom ROM itu otomatis dia bakal lebih ringan ya, ringan banget ya. Ini aja udah ringan, apalagi kalau kita pasang custom ROM. Itu jauh lebih ringan ya. Nanti untuk bloatware kayak misalnya asisten, tema, keamanan, Google, ini aplikasi-aplikasi Google ini nanti bakal hilang semua. Paling cuma tersisa ada Play Store doang. Karena nanti untuk Lineage OS ini juga udah include dari Google Play Store ya. Itu sedikit kita jelaskan. Nah, di sini itu handphonenya itu harus udah dalam keadaan unlock bootloader. Kita cek di bagian setelan tambahan, kita masuk ke bagian opsi pengembang. Ini untuk opsi pengembang itu belum ada, kita aktifin dulu di bagian tentang telepon. Keseluruhan spesifikasi, ketuk di bagian versi MIUI sampai beberapa kali muncul Anda adalah seorang pengembang. Kita masuk ke bagian setelan tambahan, kita masuk ke bagian opsi pengembang. Di sini untuk status Mi Unlock itu harus udah terbuka. Dan juga harus udah terpasang Orange Fog juga. Buat yang belum UBL, buat yang belum pasang Orange Fog, bisa lihat di deskripsi video kita. Penjelasannya udah kita jelaskan semua bagaimana cara pemasangannya. Dan di sini ketika sudah kita di sini memasang semuanya dari UBL dan juga pasang Orange Fog, kita bisa langsung restart aja, masuk ke dalam mode Orange Fog. Kita restart dan kita tekan tombol volume atas. Dan kita bakal masuk ke dalam mode Orange Fog ya. Kita lihat di sini. Oke, kita di sini udah masuk ke dalam mode Orange Fog, dan hal yang pertama yang harus kita lakukan di sini adalah kita klik tombol tempat sampah, kita klik format data, kita ketik yes lalu enter. Setelah itu kita bisa klik tombol home, kita bisa klik strip 3, kita klik tombol reboot dan kita pilih recovery. Oke, dan setelah handphone tadi mati terus dia hidup lagi, sekarang kita akan hubungkan si handphone ke komputer dengan kabel USB yang udah saya siapkan ya. Kita hubungkan dulu seperti ini, maka drive-nya akan terbaca ya di dalam komputer. Dan setelah terbaca, kita pindahkan dulu untuk Lineage OS-nya. Untuk Lineage OS-nya udah saya siapkan, tinggal kita copy aja. Kita copy seperti ini dan kita pindahkan ke dalam Redmi 9-nya. Kita paste aja di sini seperti ini dan tinggal ditunggu sampai proses pemindahannya ini selesai, guys. Ya oke, setelah proses pemindahan selesai, di sini maka Lineage OS-nya bakal keluar ya. Hal yang harus kita lakukan adalah kita klik aja seperti ini dan kita klik tombol flashing. Oke, sebelumnya kita akan mematikan dulu untuk timer display off-nya. Jadi untuk display off-nya kita matiin seperti itu supaya handphonenya nggak mati. Ketika melakukan flashing, kita klik tombol Lineage OS-nya dan lalu kita klik tombol flash seperti ini. Dan tinggal ditunggu aja sampai proses flashing-nya ini selesai, guys.
Baiklah, dan ketika proses flashingnya ini udah selesai, kita bisa klik tombol wipe cache doang seperti ini. Dan kita di sini langsung aja klik tombol reboot system. Oke, sebelumnya di sini firmware ini itu sudah include dari Google Play Store. Jadi kita tidak perlu untuk memasang dari Google Play Store. Dan selanjutnya buat kalian yang pengen melanjutkan untuk pemasangan Magisk Manager, itu silakan dipasang aja, kalian pindahkan lagi ke handphonenya untuk Magisk Manager dan silakan bisa di flash seperti kita nge-flash tadi untuk Lineage OS-nya seperti itu ya. Nah, karena di sini kita tidak kepengen memasang dari Magisk Manager, jadi langsung aja kita klik tombol reboot system dan tinggal kita tunggu aja sampai handphonenya menyala kembali, guys. Oke, dan ini untuk handphonenya itu udah nyala ya, tinggal kita set aja. Oke, di sini kita pilih bahasanya itu pakai bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Dan kita tinggal klik tombol mulai, lalu kita klik next aja ya, hingga handphonenya bisa masuk ke dalam home screen dan udah bisa digunakan kembali. Oke, dan kini untuk handphonenya ini sudah nyala ya dengan OS terbaru dari Lineage OS ya. Tentunya di dalam Lineage OS ini udah nggak ada bloatware-nya. Tentunya di sini itu sudah aplikasi-aplikasi yang penting doang ya. Kayak browser, kayak file manager, kayak galeri, kayak semacam di sini ada ramalan cuaca, itu pokoknya udah nggak ada ya guys ya. Dan kita akan coba hubungkan ke dalam perangkat WiFi di sini. Apakah bisa? Kita akan masuk ke dalam perangkat WiFi di sini. Dia terhubung dan kita akan coba untuk Google Play Store-nya apakah bisa bekerja dengan baik ya. Kita akan coba untuk melakukan login di sini. Nah, dia sedang memproses dan kita bisa langsung untuk melakukan login. Ini jauh lebih ringan dari ROM dibanding kita waktu menggunakan dari MIUI ya. MIUI itu berat menurut saya. Nah, ketika kita menggunakan dari ROM ini, itu udah otomatis sangat ringan banget. Di sini Redmi-nya Redmi 9, Android-nya udah menggunakan Android 11, masih sama Android 11 ya. Tentunya sangat ringan dipakai untuk main game, pokoknya ini tuh jago banget, ini enak banget ya, seperti itu. Dan semua bahan-bahan yang dibutuhkan kita akan sertakan di deskripsi video ini. Oke, untuk kalian di sini yang masih kebingungan bagaimana cara pemasangannya, kalian bisa tanya aja. Silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.